Hadir, Pak. Halo, Halo Pak, Halo, Pak. gimana kabarnya sehat-sehat? sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat-sehat semua lah. Ngantuk doang, Pak. Wah, biasa itu mah. Di sana hujan nggak? Jam Hujan ruangan dari doang. sore, Pak. Sama berarti rata. Hmm. Masih ada yang ditunggu kah? Ada, Pak. Oke, kita tunggu bentar. Jodoh. Singkat telu. Mulai aja ya sambil nunggu yang lain ya. Kita jalan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Agar apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita kelak nanti. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kemarin kan udah pada UTS nih. Ada yang mau cerita nggak? UTS-nya simpel ya, segitu mah. Tapi saya cek ini UTS-nya nggak semua ngumpulin ya. Maksudnya itu gini loh. Cuma ada 13 orang nih. Emang nggak aktif semua ya berarti? 13 orang doang Pak. Perasaan banyak deh Pak mahasiswa. Bisa Nah, dikasih itu. tahu nggak, Pak, siapa aja kuliah? Nanti tahunya nggak ada yang terpilih Takutnya gitu. di emailnya Pak. Nah, itu dia. Saya cek ini untuk yang submit praktek itu 13 orang. Dan yang ikut teori itu juga sama. Apa ada yang belum enroll kali ya? Nah, ini partisipannya sih ada 27 yang enroll. Oh berarti udah Pak aman Pak. Nah, itu dia. Cuman ya itulah. Tinggal itu Pak. Ya sudahlah. Mungkin udah disubmit belum nyampe, Pak. Mungkin sedang lelah di perjalanan. Oke. Apa perlu disebutkan aja, Pak, mungkin, Pak, yang belum submit barangkali kelupaan. Yang belum submit. Wah, yang belum submit berarti ada 14 orang ya. Ini yang udah submit aja saya sebutin nih. Ada yang udah submit nih Givari, Rifki, Ferdinand, kemudian Dani, Reni, Ahmad Dedi, lalu Muhammad Tufatur, kemudian Ramadian, Ferdian Dio, terus siapa nih? Muhammad Saifuddin, Rahmat Sidik, sama Arif Kurniawan. Itu yang udah submit. Satu lagi ada Rinanto. Waduh. Nah, tuh Fatur enak, Pak. Tur. Yang nggak disebut berarti itu belum submit itu. Ada nggak di sini yang hadir belum disebut? Udah disebut semua ya yang di sini? Kayaknya yang join udah disebut semua. Udah. Ini baru 12 orang. 12 kurangi 2, 10 orang nih yang hadir hari ini. Nanti kasih tahu teman-teman aja kali ya yang nggak hadir untuk segera gitu. Saya mau bikin nilainya nih. Ya Pak, laksanakan Pak. Minggu depan saya kasih nilai. Kalau dari sisi substansi kayaknya nggak terlalu sulit ya. Cuman ya emang ya kita
eh, apa namanya, perlu menggunakan hmm, logika kita ya. Itu kan gak ada rumus ya sebenarnya ya. Dari soal yang kemarin saya kasih itu gak ada rumus yang pasti gitu yang harus digunakan. Itu cuman ya gimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Simple. Nah, sekarang nyambung nih dengan pertemuan kita hari ini. Seperti yang udah saya sebutkan tadi di apa namanya grup ya, di grup Telegram. Jadi untuk pertemuan berikutnya, jadi dua pertemuan ke depan. Pertemuan sekarang saya akan membicarakan tentang cara kita belajar ya untuk kedepannya. Kemudian di minggu berikutnya, berarti pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9. Nah, itu kita nggak akan ada live session ya. Jadi pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9 kita nggak akan ada live session, tapi teman-teman semua nanti harus melampirkan progress report di e-learning gitu loh. Jadi bentuknya belajar mandiri selama 2 pertemuan ke depan ya, di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9. Nah, belajar mandirinya ngapain? Nah, ini kita sekarang bahas ya. Saya yakin sih teman-teman semua pasti pada pakai smartphone ya kan? Ada yang masih pakai HP jadul? Enggak ada ya? Saya Pak masih HP jadul Pak. Ya, mana benar. Masih pakai HP jadul, tapi pakai laptop ya. Ada laptop kan. Oke, nah kelihatan nggak sharing screen-nya? Kelihatan Pak. Nah, ini yang sekarang lagi saya buka. Ini preview dari handphone saya ya. Jadi mirrornya nih. Nah, teman-teman semua tolong install aplikasi. Nah, namanya ini Sololon. Mungkin ada yang udah pernah pakai ya. Ini lagi Jadi pakai ada tugas. nah, pas banget. Jadi kita main-mainnya di sini ya. Main-mainnya kita di sini. Oke, siap. Nah, kita buka nih Sololon nih. Jadi kalau yang belum pakai ya silakan install, kemudian biasa ya bikin akun gitu. Registrasi dulu. Nah, terus yang akan kita lakukan apa? Kita akan bermain-main dengan kode yang ada di sini. Jadi ada tab community nih, ya, ada tab community. Kemudian di sini ada kode coach. Nah, kita buka nih kode coachnya. Kode coachnya kita buka. Oke, di sini muncul banyak apa namanya challenge-challenge yang ada, ya, termasuk yang pernah kita lakukan sebelumnya pun juga. Nah, itu saya ambil dari sini. Kita pernah bahas ini ada beberapa. Nah, ini saya filter menggunakan C++ ya. Filter menggunakan C++. Jadi ini yang support dengan C++. Jadi maksudnya gini, teman-teman bisa mengerjakan langsung di handphone, ya, atau bisa menggunakan Visual Studio Code ya juga nggak masalah, bebas itu. Yang penting gimana caranya ya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sini. Nah, di sini kan ada level, sorry ya, ada levelnya ini ya. Ada easy, ada medium, ada hard. Nah, untuk penilaian, oh sorry, ini kebukanya malah di sini. Untuk penilaiannya gini. Oke. Medium dan hard. Easy 1 poin, medium 3 poin, dan hard itu 5 poin. Nah, silakan teman-teman kerjakan sebanyak-banyaknya, ya, kerjakan sebanyak-banyaknya. Mau apa namanya, kalau sanggup, misalkan kan minggu depan itu kan harus kirim progress report ya, misalkan sanggupnya 1 minggu ini bikin 10 gitu yang easy, ya udah. Atau misalkan mau campuran easy, medium sama hard gitu, misalkan isinya 3, mediumnya 2, hardnya 1, nggak masalah. Yang penting ini poin-poinnya ya. Kalau misalkan mengerjakan yang easy dapatnya 1 poin, kalau yang medium dapatnya 3 poin, kalau yang hard itu dapatnya 5 poin gitu. Nah, kemudian di sini kan ada status nih,
status ini yang udah kita kerjakan sama yang belum gitu. Jadi kalau misalkan kita mengerjakannya langsung di sini, ya nanti bisa ketahuan nih. Kalau misalkan kita mengerjakannya di apa namanya di smartphone langsung ya, itu di solonya langsung. Nah, nanti bisa ketahuan nih. Nah, contoh kayak gini, ada popsicle, ada fruitball yang pernah kita coba kerjakan bersama gitu kan. Nah, kalau belum selesai, nah di sini ada solve. Gitu. Kalau misalkan teman pengen lihat yang hard, pengen ngerjain yang hard semua deh gitu kan, karena ngejar poin, ya bebas, nggak masalah, tinggal di filter aja nih level yang hard semua. Di sini banyak tuh. Ya. Gitu. Nah, kemudian yang akan kita kerjakan apa? Nah, pertama gini nanti untuk pelaporan. Ya. Untuk pelaporan, misalkan kita mengerjakan yang mana ya, yang pigletin nih, yang medium misalkan. Ya, yang medium. Nah, ini dia. Jadi, pertama tulis judul. Ya. Tulis judul problemnya. Ya, tulis judul problemnya. Nah, itu kan pigletin misalkan, pigletin. Jadi nanti biasa bikinnya di PDF ya, bikinnya di PDF. Jadi di sini nanti kita tulis, misalkan pigletin, 1 pigletin, pigletin. Kemudian jangan pakai 1 deh, langsung aja level medium, itu kan? Karena kan levelnya medium yang ini, yang pigletin tadi ya. Mana? Nah ini dia, pigletin level medium. Gitu. Nah kemudian di sini tulis kodenya, gitu. Langsung tulis kodenya. Jadi bisa di screenshot ya, bisa di screenshot dari apa namanya dari solvernya langsung gitu, atau screenshot dari PC ya, pakai Visual Studio Code atau pakai ide yang lain bebas terserah. Atau mau langsung di copy paste ke sini juga nggak masalah kodenya. Yang penting kodenya dimasukkan di sini, baik itu dalam bentuk screenshot ataupun ditulis ulang di sini ya. Yang penting harus terbaca ya. Yang penting harus terbaca untuk kodenya. Jadi walaupun screenshotan juga nggak masalah. Nah, kemudian setelah kodenya di screenshot, ya jangan lupa sertakan juga SS, ya. Screenshot dari aplikasi yang dijalankan gitu. Kalau misalkan menggunakan Visual Studio Code gitu kan, atau pakai IDE yang lain di luar dari Solo Learn yang ini, nah itu sertakan di sini ya, contoh apa namanya screenshot aplikasi yang sedang dijalankannya. Itu misalkan di sini kan ada sampel input tuh, never mind you've got them. Nanti sampel outputnya yang keluarnya seperti ini. Ya, jadi inputannya adalah ini, outputannya adalah yang ini. Never mind nay of yay out guy hem tai gitu. Nah, nanti muncullah itu di sini ya, screenshotnya itu yang berjalan gitu loh. Tapi kalau misalkan kita bikinnya di Solo Learn ya, kan nulis kodenya di sini misalkan ya, C++. Nah ini tinggal tulis aja di sini langsung ya. Kemudian result nanti di sini muncul. Kalau misalkan apa namanya kita udah tulis kodenya, nanti resultnya di sini ada nih ya, sukses atau tidaknya. Di sini kan udah ada nih sampel input sama sampel outputnya gitu kan. Nah itu yang di screenshot ya, itu yang di screenshot kalau misalkan kita pakai Solo Learn. Jadi yang di screenshot adalah yang resultnya kayak gitu. Oke. Ini yang pertama ya, pigletin. Ini kita tebalkan. Terus yang kedua misalkan ngerjain lagi, misalkan yang isi deh Halloween Candy, buka. Nah ini kita tulis nih Halloween Candy di sini. Halloween Candy, Candy, nya kok 21 ya? 2 ya bener ya. Halloween. Nah di sini levelnya isi. Nah,
biasa kodenya, ya kodenya, kemudian SS-nya, kayak gitu. Simpel ya. Nah, kalau udah dapat berapa gitu ya, akumulasi 1 minggu, terus kemudian mau laporan, kirim progress report, ini disimpan dalam bentuk PDF nanti. Ya, disimpan dalam bentuk PDF, kemudian dikirim di e-learning gitu. Nah, teman-teman bisa langsung mengerjakan, mau langsung malam ini dikerjakan, mau nunggu besok aja nggak apa-apa gitu, bebas. Yang penting dalam 1 minggu itu teman-teman harus melampirkan progress report di e-learning. Jadi dapat berapa nanti saya cek kayak gitu. Yang isinya berapa, yang mediumnya berapa, nanti saya lihat, nanti saya total poinnya kayak gitu. Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada minimal maksimalnya, Pak. Kalau minimal nggak ada, maksimal juga nggak ada. Jadi bebas, ini terserah silakan. Pak, itu dapat sertifikat nggak ya Pak ya? Kalau udah Sertifikat dari mana? dari Sololennya Pak? Oh, nggak ada sih, dia paling badge doang dapatnya. Dapat penghargaan-penghargaan kayak gitu. Kayak saya tadi tiba-tiba, Kalau yang udah pernah ngerjain buat akun baru, Pak. ya kalau yang udah pernah ngerjain ya yang penting bikin progress reportnya. Gitu. Ya. Pokoknya nggak usah bikin akun baru ya, yang penting saya mau lihat progress reportnya aja gitu. Mau bikin akun baru terserah, yang penting mau bikin akun baru juga silakan. Pokoknya saya mau teman-teman tiap minggu itu lampirkan progress report gitu. Kalau misalkan dalam 1 minggu, minggu depan itu selesai semua gitu ya, yang ada di apa namanya, yang ada di sini di kode coach ini udah selesai semua nih, nggak ada lagi yang dikerjakan gitu. Di apa namanya, di minggu depannya ya udah berarti clear semua di sini, berarti kan dapat poin maksimal tuh yang ada di sini ya kan, kalau semuanya langsung diselesaikan gitu. Tapi kalau misalkan mau slow juga ya nggak masalah ya, kayak gitu. Itu milihnya C++ saja atau bisa yang lain, Pak? Gimana? Oh, untuk bahasanya Iya. ya kalau bisa pakai C++ aja lah biar seragam kita. Itu. Di sini kan ada pilihannya sih, ada C++, ada C, C# gitu. Jadi yang muncul di sini tuh ini tuh yang support di apa namanya, di langsung penyelesaian kode editor dia ya. Ya, di sini nih. Jadi Halloween Candy ini dia bisa support untuk bahasa ini ya. Kayak gitu, bisa bahasa Swift, bisa bahasa Python, bisa Ruby, bisa Java, bisa C# kayak gitu. Atau misalkan yang Pigletin tadi nih. Pigletin, nah ini bisa bahasa-bahasa ini. Gitu. Tapi usahakan ya kita menggunakan C++ aja deh. Seperti itu. Ini bagus nih yang Pigletin nih. Jadi dia misalkan contohnya road nih. Jadi si satu kata pertama ya, satu huruf pertama di awal kata itu dipindahkan ke belakang, terus ditambahkan A sama Y gitu. Ini kan road, R-nya pindah ke belakang, jadi OWAD R ya ditambah AY. Nah, jadi cuma gitu doang. Ya, cuma gitu doang. Dikliatin ini. Contoh kayak ini, nevermind. Nah, N ini pindah ke belakang. Jadi evermind N tambah AY gitu kan. Evermind nay gitu. You Y-nya pindah ke belakang. Jadi OVY. Nah, kayak gitu. Jadi yang gini kan sebenarnya ya simple-simple, tapinya lumayan apa namanya, lumayan merangsang gitu kan, seperti itu. Ada lagi yang mau diskusikan mungkin? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas, Cukup Pak. jelas. Sip. Tuh, saya dapat badge ini solution master. Padahal jarang pakai juga. Ya, seperti itulah. Ada yang mau didiskusikan? Saya menerapkan Mau gimana? capture ini, Pak. Gimana? Mau capture yang ini. Oh, yang ini sok mangga. Siap. Udah, Pak. Kasih. Oke. Saya juga terapkan ini di
apa namanya di kampus Untirta ya. Karena kan saya sampai home base-nya kan sekarang di Untirta gitu. Mereka ada yang di progress report pertama itu sampai menyelesaikan 40 kasus, 40 problem gitu. Nah, coba Saingin Mas Arif. coba silakan kalau misalkan mau Top melebihi itu. Indo ranking 15 tuh. Lumayan kan ya, ngerjain yang simpel-simpelnya aja dulu, yang isinya dulu babat habis semua. Kalau yang isi itu gampang, kayak bikin popsicle kemarin itu kan isi gitu, gampang banget. Lumayan dapat ngerjain 20 juga kan, 20 poin tuh, nggak usah pakai mikir terlalu dalam kalau yang level isi. Kalau yang medium ya lumayan lah, dikit-dikit tambahin gitu. Cuman ya seperti itulah pokoknya. Pak, untuk poinnya poin di profil atau poin di mana Pak total yang diambil? Kenapa? Poinnya poin di profil atau poin yang di mana? Oh enggak, nanti saya yang evaluasi ini. Nanti kan mas-masnya ini kan bikin progress report tuh, ya. Di sini kan ada levelnya nih, medium gitu. Nah, terus saya cek nih, oh iya benar nih udah selesai, berarti dapat 3 poin. Jadi nanti itu perhitungan dari saya, gitu mas. Jadi bukan dari profilnya, seperti itu. Misalkan pengen fokus ngerjain yang hard aja deh, gitu ya. Dapat nih 1 minggu itu mau ngumpulin progress report yang pertama, dapat tuh 4 kasus gitu ya. 4 kasus selesai. Ya kan lumayan tuh. Kali 5 jadinya 20 poin. Kan sama aja dengan mengerjakan yang isi sebanyak 20 kayak gitu. Ya itu pilihan sih, terserah. Ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup jelas ya? Jelas. Oke, nanti berarti tanggal berapa nih sekarang? Ini kan tanggal 7. Nah, tanggal 14 ini progress report pertama. Ya, tanggal 14 ini progress report pertama. Kemudian tanggal 21 berarti ya. Tanggal 21-nya kan? Iya benar. Tanggal 21 ini progress report yang kedua. Ini di pertemuan ke 8 lagi. 10 ya berarti, pertemuan 10. UTS kan 8, sekarang 9 ya 10. Ini pertemuan ke-11 berarti. Nah, nanti setelah ini kita akan coba bahas ya, di pertemuan selanjutnya itu kita akan coba bahas paradigma pemrograman ya. Kan paradigma pemrograman ini kan ada yang basis, ada 2 ya. Pertama itu kan prosedural gitu ya, prosedural. Yang kedua ini kan objek. Nah, dari kemarin tuh ya kita sudah melakukan apa namanya pembelajaran atau pembahasan tentang pemrograman yang bentuknya prosedural gitu. Nah, nanti kita akan bahas yang objek gitu. Kemudian nanti akan kita coba ambil satu kasus ya, kita selesaikan dengan 2 paradigma ini. Jadi dengan menggunakan prosedural nanti bentuknya akan seperti apa si program itu, kemudian dengan menggunakan objek dia bentuknya akan seperti apa. Nah, itu nanti akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Ya, yaitu pertemuan yang ke-12 ya. Ini nanti akan kita lakukan di pertemuan ke-12. Gitu. Nah, di pertemuan yang ke-13 ya, di pertemuan yang ke-13 saya mau teman-teman semua nanti lihat ya di sekitar lingkungan lah, mau tempat kerja mau di kos-kosan atau mau di samping rumah atau mau di mana gitu ya. Lihat cari masalah yang bisa kita selesaikan menggunakan menggunakan sebuah aplikasi gitu. Misalkan warung di sebelah saya dia masih manual nih gitu. Cara
pembukuannya misalkan, ya cara pembukuannya masih manual, bukan masih manual, dia nggak bisa melakukan pembukuan. Jadi kita coba buatkan untuk pembukuannya gitu menggunakan C++ ya. Jadi istilahnya apa namanya, kita mencoba menyelesaikan masalah real yang ada di lapangan kayak gitu. Tapi sifatnya masih apa namanya, masih eksperimental ya. Jadi nggak harus sampai ke database kayak gitu, nggak harus sampai kompleks, nggak gitu. Yang penting apa namanya, prototipenya jalan gitu. Tujuan yang ingin kita capai itu terlaksana seperti itu. Nah, ini di pertemuan ke-13. Jadi nanti di sini kita belajar dengan menggunakan problem ya. PBL ya, PBL. Problem based. Problem based. Gitu. Contoh misalkan yang paling simpel apa namanya, di sebelah kosan ini ada warung, dia pengen pakai program gitu kan untuk penjualannya, ya udah bikinin gitu untuk transaksi sederhana kayak gitu. Tapi by input, misalkan nama yang di apa namanya, yang dibeli, nama item yang dibeli ya, sama si pelanggan itu di input, kemudian kuantitinya di input, harganya di input, nanti totalnya ada berapa, nanti itu di looping, hasil akhirnya nanti keluar formatnya seperti struk yang ada di minimarket gitu. Nah, jadi teman-teman semua nanti cari tuh apa namanya, contoh-contoh ataupun model-model struk gitu yang ada di minimarket ataupun di tempat lain ya, yang bisa dijadikan referensi oleh kita kayak gitu. Jadi menggali ya, kita mengeksplor nanti di sini. Nah, kemudian di pertemuan yang ke-14, nah nanti kita akan bahas tentang project ya, project. Nah, di sini teman-teman semua nanti akan mulai mempersiapkan untuk UAS. Gitu, apa yang akan dibuat. Nah, ini kita bentuk kelompok ya, kita bentuk kelompok, satu kelompok nggak usah terlalu banyak, tiga orang banyak ya, 2 atau maksimal 3 orang ya, maksimal 3 orang, minimalnya 2 orang kayak gitu, minimal 2 orang, maksimalnya 3 orang. Nah, ini di pertemuan di pertemuan ke-14 nanti kita bentuk, kemudian kita coba tentukan temanya mau apa. Lalu nanti di pertemuan ke-15 kita nggak ada live session, ya nggak ada tatap maya. Silakan teman-teman fokus untuk menyelesaikan project base nanti. Jadi pada saat UAS, project itu nanti akan distorkan seperti itu. Nah, tapi untuk project base ini nanti dibuatnya itu dalam bentuk objek ya, dalam bentuk OOP seperti itu. Itu yang akan kita coba lakukan apa namanya, di pertemuan selanjutnya ya, sampai ke UAS nanti. Oke, ada yang mau diskusikan? Atau cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, pertemuan 10 dan pertemuan 11 itu teman-teman silakan kumpulkan progress report. Jadi kita tidak ada live session seperti itu. Dan nanti kita akan bertemu di pertemuan ke-12, berarti sekitar tanggal 28 Desember. Ya, insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di tanggal 28 Desember untuk membahas tentang paradigma pemrograman. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang akan didiskusikan, saya juga tidak akan banyak lagi yang akan saya bahas. Ya. Jadi teman-teman bisa langsung start dari sekarang untuk mencoba menyelesaikan problem yang ada di Solo tadi. Kalau misalkan ada yang belum yang belum punya akunnya, silakan bikin akunnya dulu, atau juga bisa mengikuti course-nya dulu di sini ya, ada di Learn, tinggal cari aja course-nya.
Saya nih pernah ngambil course apa aja ya, lupa sih juga. Kalau aku udah pada punya, Pak. Oh, udah pada pakai ya, bagus lah berarti. Udah Nah. Pak PBO, Pak. Oh, PBO, objek ya. Iya, Pak. Pakainya apa? PHP. PHP, Pak. Pakainya PHP. Oke deh kalau gitu. Ya, saya juga belajar PHP, Java, Python, sama C++. Ya wis, kalau gitu, berarti bisa kita cukupkan ya pertemuannya? Atau ada yang mau dibahas lagi? Nggak ada yang dibahas lagi? Cukup jelas. Oke, cukup jelas. Nah, sebelum saya tutup, saya kepo nih, Mas Gi, kemarin gimana hasilnya Mas Gi? Apanya, Pak? Kemarin hasil dari Sertifikasi, Pak. Yoi. Reschedule, Pak. Saya, Pak. Oh, reschedule. Kameranya kurang bagus, Pak. Oh, sayang sekali ya. Kapan tuh? Tanggal 15 ini, Pak. 15 Desember. Wah, udah persiapan belum? Udah, Pak. Udah. Alhamdulillah, Pak. Mantap. Nah, kita doakan semua teman-teman. Semoga Mas Gi ini bisa lolos nih sertifikasi global Red Hat. Amin. Amin, 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 amin. Oke, kita akhiri ya pertemuan kali ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, bisa kita lanjut lewat grup ya, lewat grup Telegram. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, saya tutup ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.